Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti komstir untuk motor Vega lama ya. Pertama-tama kita buka dulu bodinya, kemudian roda, spakbor, dan setang ya. Nah, setelah terlepas semua, kemudian tinggal kita buka mur pengunci komstirnya ya. Menggunakan kunci komstir seperti ini, ada dua buah mur ya, kita lepaskan. Kemudian di bawah mur ada ring cekung ya untuk mencegah kemasukan air dan debu. Nah, setelah terlepas kita lepas segitiganya seperti ini. Komstirnya udah geregel ya, ini teman-teman udah nggak enak. Nah, pantesan aja ini udah pada kurang pelumasan ya, hitam. Kemudian kita gunakan asok untuk melepas kom setir yang ada di sasisnya ya. Nah, kita pukul secara menyilang supaya tidak merusak dudukannya. Oke, ini udah terlepas. Yang atas pun juga sama, kita silang seperti ini untuk pemukulannya ya. Nah, ini udah terlepas dua-duanya ya teman-teman. Tinggal kita lepas yang ada di segitiganya. Kasih alas kayu di bawah, kemudian segitiganya ataupun soknya kita senderin di tembok seperti ini. Kemudian kita gunakan obeng min untuk pemukulan komstirnya. Kita pukul secara berulang dan menyilang seperti ini supaya mudah melepasnya. Dan ini pun proses pembukaannya sudah selesai ya, tinggal kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di sasis dan di segitiganya seperti ini. Kemudian tinggal kita proses pemasangan kom setir yang baru. Nah, untuk komstirnya itu sama aja dengan Ereking, Yamaha Mio, itu sama saja untuk motor Vega ataupun Jupiter. Oke, kita kasih pelumasan gemuk di bagian segitiganya, kemudian kita masukkan komstir yang baru, kemudian kita gunakan komstir yang bekasnya ya untuk proses pemukulan supaya kom setir yang baru tidak terjadi cacat. Nah, ini pun sudah masuk, tinggal kita pukul menggunakan pipa. Kemudian kita lepaskan lagi komstir yang lamanya, kita pukul secara menyilang seperti ini, jangan sampai melukai ataupun membuat cacat komstir yang baru. Nah, setelah selesai proses pemasangannya, kita bersihkan dari kotoran, kemudian kita kasih pelumasan, kita kasih gemuk, kemudian kita pasangkan bagian pelornya ya. Untuk yang besar itu di bagian bawah, kalau yang kecil itu di bagian atas ya teman-teman. Kita pasangkan secara merata, jangan sampai berlebihan ya, lebih baik kurang satu daripada lebih satu, karena kalau lebih itu akan membuat komstir gergel nggak enak saat digunakan ataupun dipakai. Oke, setelah kasih pelumasan tinggal kita pasang di bagian rangkanya ya. Kemudian kita gunakan juga komstir yang bekasnya untuk meratakan, kita pukul seperti ini. Nah, setelah rata kita pasang lagi yang bawah, sama yang bawah juga kita kasih alas komstir bekasnya supaya tidak membuat cacat komstir yang baru. Kita pukul secara merata ya teman-teman, bisa menggunakan kunci sok seperti ini. Nah, setelah rata kita gunakan tracker komstir. Kalau misalkan teman-teman gak punya tracker komstir, teman-teman bisa pukul aja seperti yang tadi ya, tapi yang rata. Kalau misalkan kita pakai komstir ini, insya Allah sudah sekali jadi udah langsung merata ya teman-teman, karena ini prosesnya di press ataupun di tracker. Oke, kita sediakan komstir yang lamanya untuk alas juga ya, jadi jangan langsung pakai tracker komstir ini, kita gunakan alasnya bekas komstirnya supaya lebih rata dan tidak membuat komstir yang baru itu cacat. Oke, proses ini sudah selesai ya, kencengin sekencangnya. Setelah kencang kita buka lagi, kita bersihkan, kemudian tinggal kita kasih gemuk, kita kasih pelumasan ya di bawahnya, jangan lupa dibersihkan dulu dari kotoran ya. Nah, setelah dikasih pelumasan seperti ini, yang atas kita pasangkan pelornya. Nah, yang atas pelornya kecil-kecil ya teman-teman, jadi jangan sampai tertukar. Soalnya kalau tertukar itu berbahaya, nggak bakalan enak di motornya. Pasti teman-teman juga pasti paham kok untuk cara pemasangan bagian pelornya. Oke, kita kasih gemuk secukupnya, kita coba pasang komstirnya, kita coba putar-putar seperti ini, udah enak ya teman-teman. Tinggal kita proses pemasangan segitiganya. Usahakan setelah masuk ke atas kita harus tahan ya teman-teman, jangan sampai dikembalikan lagi ke bawah. Kalau misalkan dikembalikan lagi ke bawah, nanti si pelornya bakalan berubah teman-teman, jadi harus diulangi ya. Oke, kita tahan seperti ini, kemudian kita kencangkan murnya yang atas, harus sampai kencang dulu ya. Oke, setelah kencang seperti ini, kemudian kita pasangkan lagi satu buah murnya ya, ini untuk pengunci ataupun pengencangan.
Nah, setelah ini baru kita proses pengencangan yang bawah sambil kita setel ya, kita putar-putar segitiganya seperti ini. Kalau misalkan masih sedikit loncer, kita kencengin lagi seperti ini. Nah, ini masih agak loncer, kita kencengin ya. Kita coba sampai kencengin dulu sampai terasa berat ya si segitiga ataupun setangnya. Kalau misalkan udah terasa berat, baru kita kendorkan lagi ya sambil melakukan penyetelan. Setelah dapet, baru kita kencengin ya yang atasnya, jangan yang bawah teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, ini pun sudah saya pasang semuanya. Jadi begitulah ya teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.